Halo teman-teman, ketemu lagi nih kita. Kali ini kita akan membahas tentang segmentation, targeting, dan positioning, atau yang sering disebut oleh mbak saya di Gunung Kidul sana sebagai STP. Kenapa STP ini jadi hal esensial dan fundamental dalam manajemen pemasaran? Siapin kopi kamu, siapin snack kamu, kita akan mulai sebentar lagi. Kita mulai dengan segmentation. Oke, bayangin kamu lagi di sebuah toko baju. Ada banyak banget jenis baju, dari yang modelnya kekinian sampai yang klasik, dari yang harganya terjangkau sampai yang mahal, ada jeans, ada batik, lengkap semua ada. Nah, segmentasi pasar itu kayak lagi ngelompokin baju-baju itu ke dalam beberapa rak yang berbeda. Ada rak untuk baju anak-anak, ada yang untuk remaja, ada yang untuk pakaian formal, ada yang untuk pakaian santai, dan sebagainya. Kebayang ya? Jadi segmentasi pasar itu adalah cara untuk membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok yang punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam contoh ini, pasarnya adalah para pengunjung toko baju. Tujuannya biar kita bisa lebih gampang menentukan produk atau layanan apa yang cocok buat masing-masing kelompok itu. Ada banyak variabel yang dapat digunakan untuk membagi pasar, antara lain demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Tahu bedanya nggak? Oke, sini bakal gue jelasin satu persatu. Bentar, gue seruput kopi dulu. Kita bahas yang segmentasi demografis dulu. Segmentasi berdasarkan demografis bisa terdiri dari usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, ukuran keluarga, dan sebagainya. Misalnya untuk pembagian demografi berdasarkan usia, adalah pasar untuk kalangan bayi, usia balita, usia anak, usia remaja, usia pemuda, usia dewasa, dan seterusnya. Kalau pembagian demografi berdasarkan jenis kelamin udah jelas ya, cowok dan cewek alias pria dan wanita. Jelas ya? By the way, tadinya gue mau jelasin juga tuh soal demografi berdasarkan status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, ukuran keluarga, tapi gue yakin kalian juga udah tahu kan contoh-contohnya. Lagian kalau dijelasin terjadi kepanjangan videonya, malah jadi ngebosenin. Atau kalau masih mau dijelasin, tulis di kolom komentar aja, ntar gue jawab. Oke, tadi itu dua contoh segmentasi berdasarkan variabel demografi. Selanjutnya gue mau bahas yang berdasarkan geografis. Segmentasi berdasarkan geografis bisa terdiri dari pembagian berdasarkan wilayah, teritori tertentu, negara, provinsi, kota, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Contohnya nih pembagian pasar untuk orang Indonesia, orang Nigeria, orang Jepang, dan sebagainya. Bisa juga pembagian pasar untuk negara tropis, negara subtropis, dan negara dengan 4 musim. Bisa juga pembagian pasar untuk masyarakat di Sumatera, masyarakat di Jawa, masyarakat di Sulawesi, masyarakat di Bali, dan sebagainya. Kebayangan? Kalau masih kurang jelas, yuk monggo silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, gue lanjut ke segmentasi berdasarkan psikografis ya. Segmentasi berdasarkan psikografis bisa terdiri dari pembagian pasar berdasarkan gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai tertentu, minat, hobi, dan sebagainya. Sebagai contoh, demografi psikografis berdasarkan minat dan hobi adalah pembagian pasar untuk para pecinta olahraga atau pasar untuk para pecinta musik, pecinta binatang, pecinta gadget, atau pecinta otomotif, dan sebagainya. Pembagian pasar berdasarkan gaya hidup, misalkan ada orang-orang yang hidup di perkotaan besar atau metropolitan kayak Jakarta, ada yang hidup di kota kecil kayak Salatiga, dan ada yang hidup di daerah pedesaan. Gaya hidup mereka pasti punya ciri khas yang berbeda. Oke, jelas kan? Kalau nggak jelas atau ada yang mau ditanyain, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut ya. Next, gue mau bahas variabel segmentasi terakhir nih, yaitu segmentasi berdasarkan behavior atau perilaku. Segmentasi berdasarkan perilaku bisa terdiri dari tingkat penggunaan produk, loyalitas merek, manfaat yang dicari, dan sebagainya.
Sebagai contoh, segmentasi berdasarkan loyalitas merek adalah pasar bagi para pecinta produk Apple, pecinta klub sepak bola seperti Barcelona atau AC Milan atau Arsenal, pecinta mobil Honda atau mobil Toyota, pecinta motor Harley Davidson, dan lain sebagainya. Bisa juga penggemar online shopping, penggemar game online, penggemar touring, penggemar wayang kulit, penggemar Android, dan lain sebagainya yang terkait dengan perilaku manusia. Nah, itu tadi penjelasan gue tentang variabel-variabel yang biasanya dipakai dalam segmentasi pasar. Gimana? Ada yang kurang jelas atau mau ditanyain? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Pembahasan tentang segmentation belum kelar nih. Habis ini gue mau jelasin tentang manfaat segmentasi pasar. Jadi apaan sih manfaat segmentasi pasar? Gini, kata mbah gue yang tinggal di Gunung Kidul, manfaat segmentasi pasar itu ada 4, yaitu 1. Efisiensi. Dengan ngebagi pasar, perusahaan bisa ngalokasiin sumber daya mereka yang terbatas secara lebih efektif. Sumber daya yang dimaksud adalah uang, tenaga, dan waktu. Relevansi. Perusahaan bisa nyesuaiin pesan pemasaran dengan kebutuhan dan minat spesifik dari setiap segmen yang dilayani, supaya lebih relevan dan menarik. 3. Peningkatan penjualan. Dengan memahamin konsumen secara lebih baik, perusahaan bisa ngembangin produk atau jasa yang lebih cocok sama keinginan konsumen. 4. Persaingan. Segmentasi pasar bisa ngebantu perusahaan untuk nemuin ceruk pasar yang belum terjamah oleh kompetitor. Blue ocean kalau kata orang Banyumas. Jadi, tanpa segmentasi yang jelas, besar kemungkinan perusahaan bakal berjalan secara membabi buta, gak fokus, serba nanggung, high cost, dan akhirnya boncos. Tamat deh kalau gitu ceritanya. Oke, itu tadi 4 manfaat segmentasi pasar. Jelas kan? Nah, teori soal segmentasi pasar udah kelar nih sekarang. Abis ini gue mau ngomongin soal targeting. Tapi sebelum lanjut, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik tombol jempol ke atas alias tombol like. Kalau tidak bermanfaat, silahkan klik tombol jempol ke bawah alias tombol dislike. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sekarang gue mau jelasin soal targeting. Waktu di segmentasi pasar kita udah milah-milah pasar. Maka tugas kita selanjutnya adalah milih beberapa komponen variabel tadi untuk kita layani. Kegiatan inilah yang kita sebut sebagai targeting. Gue kasih contoh kasus ya. Contoh kasus ini fiktif, tapi akan kita pakai sampai akhir video ini. Misal nih, gue punya sepupu yang jago banget masak, namanya Mbak Susi. Pokoknya kalau Mbak Susi yang masak udah pasti enak dan gak pernah gagal. Top Marco top lah. Super mantap cuy. Terus kami kepikiran pengen bikin bisnis kuliner. Setelah bertapa 3 hari 3 malam di Posyandu, gue sama Mbak Susi udah berhasil identifikasi bahwa di pasar kuliner itu ada segmen orang-orang yang doyan western food. Ada yang doyan masakan tradisional Indonesia, ada juga yang doyan Korean food, ada yang doyan Chinese food, ada yang doyan Japanese food, ada yang doyan Italian food, ada yang doyan Indian food, ada yang doyan Arabian food, dan sebagainya. Mbak Susi lebih yakin untuk milih segmen Japanese food. Alasannya karena emang dia doyan Japanese food dan dia yakin banyak juga yang suka Japanese food. Nah, kebetulan Mbak Susi punya bestie namanya Kojimi, udah temenan 10 tahun. Kojimi biasa jualan bakpao di samping Alfamart. Hari Senin kemarin, Mbak Susi mampir ke Alfamart untuk ngobrol sama Kojimi. Kojimi ngasih saran begini. Waduh, masih terlalu luas tuh. Mendingan kalian pecah lagi segmen Japanese food ke subsegmen yang lebih spesifik, supaya kalian bisa lebih fokus. Wah, iya juga ya. Dari diskusi sama Kojimi, ada banyak subsegmen Japanese food. Ada yang bento kayak hokben, ada yang sushi dan sashimi kayak sushi tei, terus ada yang berbasis noodle seperti udon atau ramen, dan ada juga yang cemilan-cemilan seperti takoyaki atau onigiri atau tempura, atau ada juga yang rebusan seperti shabu-shabu. Iya ya, ternyata banyak banget macamnya. Gak mungkin dilayani semua. Bener kata Kojimi, harus pilih yang lebih spesifik. Wah, gak nyangka nih sisi Kojimi bisa ngasih banyak masukan terkait subsegmen. Untung ada sampean kok. Makasih banget Kojimi. Oke lanjut.
Berdasarkan primbon manajemen pemasaran yang dibaca Mbak Susi, segmentasi secara strata sosial bisa dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Masih dari primbon yang sama, secara geografis lokasi tempat tinggal ada masyarakat yang tinggal di pedesaan, di kota kecil, dan di kota besar. Sebentar. Sebelum lanjut, gue mau ngasih tahu. Sebenarnya, gue bisa pakai lebih banyak variabel. Tapi untuk contoh kasus ini, kita cukup pakai 3 variabel segmentasi itu aja ya. Yang penting kalian dapat gambarannya, oke? Sip, yuk kita lanjutin. Dari proses segmentasi tadi, serta masukan berharga dari Kojimi, akhirnya gue sama Mbak Susi sepakat untuk menargetkan segmen masyarakat kelas menengah di kota besar pecinta sushi. Kami yakin potensi pasarnya masih cukup bagus dan bisa digarap dengan strategi yang akan kita bicarain selanjutnya. Nah, selesai deh proses segmentasi pasar dan targeting untuk usaha kuliner kami. Gimana menurut kalian? Dengan penjelasan tadi, apakah proses segmentasi pasar dan targeting itu gampang atau susah? Komen di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue mau ngasih beberapa teorinya. Kalau kata Opung Philip Kotler, penentuan segmen yang tepat harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu 1. Berbeda alias distinct. 2. Dapat diukur alias measurable. 3. Dapat dijangkau alias accessible. 4. Cukup besar alias substantial. 5. Dapat digarap alias actionable. Nah, untuk mengevaluasi segmen sebelum melakukan targeting harus memperhatikan hal berikut. 1. Ukuran dan pertumbuhan segmen. Yang paling oke biasanya yang ukurannya besar dan masih growing. Tapi biasanya segmen yang kayak gitu akan menarik banyak kompetitor dan jadi ladang berdarah-darah. 2. Daya tarik segmen. Kalau gak menarik ya, mending dihindari aja. 3. Sasaran perusahaan dan sumber daya yang tersedia. Jangan sampai salah perhitungan. Bagai punuk merindukan bulan. Anjay, puitis banget dah gua. Saat melakukan targeting, perhatikan strategi apa yang nantinya akan dipilih. Apakah perusahaan akan memilih undifferentiated marketing strategy, atau differentiated marketing strategy, atau concentrated marketing strategy? Waduh, apaan tuh? Gini, sederhananya, undifferentiated marketing strategy adalah perusahaan akan mengeluarkan satu produk generik dan dianggap bisa memenuhi kebutuhan mayoritas konsumen. Sebaliknya, differentiated marketing strategy adalah perusahaan akan mengeluarkan produk yang spesifik untuk masing-masing segmen. Sementara, concentrated marketing strategy adalah karena faktor keterbatasan sumber daya, maka perusahaan hanya memilih satu segmen saja dan akan berdedikasi untuk melayani segmen tersebut. Overview teorinya segitu dulu ya. Kalau kalian pengen bahas lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti gue coba bikinin videonya. Kesimpulannya gimana? Proses segmentasi pasar dan targeting harus berjalan beriringan. Gak bisa cuma berhenti di segmentasi doang, harus tuntas tas sampai targeting. Segmentasi, memilah pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Targeting, memilih kelompok yang akan menjadi sasaran pemasaran. Keyword untuk segmentasi dan targeting adalah memilah dan memilih. Gampang kan? Nah, itu tadi tentang segmentasi dan targeting. Setelah ini gue bakal ngomongin soal positioning. Jangan kemana-mana ya, gue mau ambil pisang goreng dulu. Oke, tadi kita udah ngomongin soal segmentasi pasar dan targeting. Terakhir, kita akan bahas tentang positioning. Positioning itu apa sih, Bang? Positioning itu upaya kita sebagai pemilik brand untuk menanamkan citra di benak masyarakat. Gue kasih contoh. Kalau gue tanya ke kalian, bro, kasih rekomendasi dong. Gue butuh sepeda motor yang hemat BBM. Bisa jadi 9 dari 10 orang akan merekomendasikan Honda. Padahal ada juga sepeda motor Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan lain-lain. Atau kalau gue tanya ke kalian, bro, rekomendasiin sabun mandi yang cocok untuk semua anggota keluarga, maka 6 dari 10 akan menyebut merek Lifebuoy. Padahal ada juga sabun Nuvo, Lux, Dove, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh positioning yang berhasil. Di pasar sepeda motor, Astra berhasil menanamkan citra di benak masyarakat bahwa sepeda motor Honda terkenal irit BBM. Oh ya, unsur penting dalam positioning adalah merek atau brand.
kita sebut aja brand usaha kuliner gue dan Mbak Susi tadi adalah Sushi si Susi. Gimana, mantep gak nama brandnya? Atau kalau kalian punya usulan nama yang lebih cakep, tulis di kolom komentar ya. By the way, ngomongin soal brand ini menarik banget guys. Tapi kayaknya gak mungkin gue bahas di video ini. Why? Karena bakal jadi melebar kemana-mana dan bikin videonya jadi kelamaan. Ntar gue bikinin di video terpisah ya. Oke lanjut ya. Kalian pasti penasaran, apa sih positioning Sushi si Susi? Well, segue dan Mbak Susi bertapa selama 4 menit dan 38 detik, akhirnya kami memutuskan bahwa positioning Sushi si Susi adalah sushi dengan kearifan lokal. Gimana? Keren nggak? Nah, kita udah sampai di akhir video tentang STP. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.